Hello student, how are you in this morning? So today bertemu lagi dengan Miss Riris dalam pelajaran IPS dan topik kita hari ini adalah mengenai macam-macam pasar. For the first, pertama Miss mau minta maaf ya nak karena kamera Miss sedang bermasalah sehingga kalian tidak bisa melihat wajah Miss ketika rekaman. Oke? Nanti kalau sudah diperbaiki laptopnya Miss, kalian akan tetap bisa melihat wajah cantik Miss di layar ini. Oke, nah kita mulai ya. Disimak baik-baik dan nanti di akhir sesi kalian kerjakan tugas yang Miss sudah sediakan. Oke, macam pasar. Yang pertama kita bahas mengenai macam pasar menurut wujudnya. Oke, menurut wujudnya itu pasar itu terbagi menjadi dua, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Nah, pasar konkret itu adalah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli dan barang diperjualkan ada di tempatnya. Nyata gitu ya, bisa kita lihat, bisa kita raba gitu ya, bisa kita sentuh. Contohnya kayak mana Miss? Contohnya pasar tradisional atau pasar yang tiap hari kita kunjungin. Misalnya mama kalian belanja ikan, sayur, pakaian ke pasar yang sering disebut sebagai pajak gitu ya. Kalau orang Medan mengatakan pasar itu pajak. Nah, tapi bahasa yang sebenarnya, bahasa Indonesianya adalah pasar. Pasar itu adalah tempat bertemunya si penjual dan si pembeli. Oke, yang kedua adalah pasar abstrak. Pasar abstrak ini adalah pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak ada pertemuan langsung di dalam pasar. Akan tetapi transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Nah, maksudnya kita bisa melakukan pembelian, tapi kita tidak perlu bertemu dengan si penjualnya. Contohnya gimana? Yaitu pesan online, kayak Allshop, kayak Shopee, GoFood gitu ya. Nah, benar kita belanja tapi tidak bertemu dengan si penjualnya dan tapi barangnya kita sudah tahu apa yang mau kita beli gitu. Oke, next. Menurut jenis barang yang diperdagangkan, pasar dibagi dua. Kalau tadi kan menurut wujud ya. Yang sekarang menurut barang yang diperdagangkan. Itu pasar konsumsi dan pasar barang produksi. Nah, pasar barang konsumsi itu pasar yang memperjualbelikan barang keperluan sehari-hari. Seperti pasar ikan, pasar buah-buahan, dan supermarket dan mall. Yang dijual adalah keperluan sehari-hari. Kalau pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contoh, pasar tenaga kerja dan pasar modal. Tenaga kerja dan modal ini diperlukan untuk produksi. Oke, next. Menurut luas jaringan distribusi. Kalian tahu kan nak, distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang gitu ya, dari produsen ke konsumen. Nah, jenisnya itu ada 4. Yang pertama pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Contohnya pasar Klewer di Solo dan pasar Pancur Batu. Nah, yang ada di daerah kita. Kedua, pasar nasional, yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Oke, nasional. Ketiga, pasar regional. Pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada di dalam suatu kawasan, seperti di ASEAN, seluruh Asia Tenggara. Pasar internasional itu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Jadi ini seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia bisa berbelanja di tempat ini. Oke. Kita masuk lagi pembelian pasar menurut waktu penyelenggaraannya, yaitu pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Artinya ini kalau pasar harian itu adalah pasar yang setiap hari dibuka, setiap hari berjualan, setiap hari bertemu antara penjual pembeli. Kalau pasar mingguan berarti sekali seminggu. Kalau pasar bulanan berarti sekali sebulan, pasar tahunan sekali setahun. Itu maksudnya waktu penyelenggaraan. Nah, pasar menurut organisasi dan strukturnya, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli
yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Seperti pasar sayur mayur, pasar ikan, pasar buah gitu ya. Nah, sedangkan pasar persaingan tidak sempurna, itu pasar yang penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Gitu. Oke. Next, yang terakhir adalah harga. Apakah itu harga? Ya, harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Oke. Nah, jadi tugas kalian adalah mencatatkan kembali materi ini di buku catatan kalian. Oke? Thank you for attention. See you in the next time. Bye-bye.